Assalamualaikum. Ini saya tunjukkan luas tanaman saya. Setelah pulang kerja, cek-cek lokasi, cek tanaman di pohon. Ini jenis yang ambi. Jumlah luasan hektarnya ini 1,3 hektar dengan populasi 220 batang. Hasil untuk sekarang ini periode Juli 2020 atau Agustus ini rata-rata 2 minggu sekali dengan jumlah populasi 220 batang mencapai 2 ton. Kemarin jumlahnya dapat semuanya dengan tanaman yang abal-abal ada lebih kurang 1 hektar itu mencapai 2 ton 235. Inilah kenapa saya membibitkan kelapa sawit yang kualitas oke, karena saya tergiur dengan hasil yang telah saya tanam dan saya lakukan. Ini tumbang-tumbang. Kalau jenis tanahnya ini tanah mineral atau tanah keras, hasilnya ini saya yakin tidak kemana 2,5 ton dengan populasi 220 batang ini. Ini masih pasar pertama. Pasar pertama ini panjangnya 100 meter. Rata-rata setiap pohon berisi. Kalau kita tanam yang jenis abal-abal, kita akan merasa ngenes. Bahasa Jawanya kayaknya. Lihatlah ini, kiri kanan kulihat semua berisi. Inilah yang diharapkan seorang petani sawit. Apabila hasilnya memuaskan, dia akan senang. Kalau kita bertani sawit ini dengan kualitas yang abal-abal, yakinlah kita akan rugi. Lihat ini pasar kedua, lebih kurang panjangnya masih 100 meteran, kanan kiri tidak rekayasa. Suara asli pemilik akun. Mohon maaf saya memposting ini bukan maksud pamer, tapi saya promosi karena saya sedang membibitkan KKS yang unggul, yang saya langsung membelinya. Lihatlah ini, tiap pohon berisi. Kalau kita memiliki 4 hektar atau 6 hektar jenis yang unggul, saya yakin Anda akan cepat berkembang. Anda bisa mengalihkan dananya, menabung tentunya, entah itu dalam bentuk arisan bulanan, dengan mengerahkan hasil. Nah, ini tanahnya agak jelek nih. Maka itu saya bilang, kalau tanahnya mineral, saya yakin 220 batang ini akan tembus 2,5 ton. Nah, jadi tadi saya sambung lagi. Kalau Anda memiliki 4 hektar atau 6 hektar dengan tanaman yang berkualitas, maka Anda akan gampang mengembangkan usaha Anda. Apalagi Anda sekalian memiliki pekerjaan tetap, maka Anda akan cepat mengepakkan sayap Anda. Kalau bibit berkualitas, tidak ada harganya yang murah. Silakan dicek toko bagus di perusahaan, itu minimal harganya 40 up. Apabila sampai tempat dengan ongkos kirim armada, itu nggak kemana, 50 ribu. Itu tadi kita jalani pasar kedua. Sekarang kita langsung lompat ke pasar 4 aja. Pasar 3 saya males, agak semak, tapi hasilnya tidak kalah dengan yang pasar 1-2. Sama aja, semua berisi. Untuk sampai saat ini, bibitan saya yang saya tanam
yang saya semaikan baru usia 3 bulan. Usia 3 bulan, berisi kan? Berisi. Nah, ini kalau ditabung-tabung ini hasilnya nih bisa menegakkan rumah walet dalam 2 tahun. Percaya atau tidak percaya Anda, silahkan lakukan. Tanam bibit kualitas. Yakin dan percaya Anda akan cepat memiliki, terus terang ya, mobil, rumah, dan lain-lain, dan properti lainnya. Nah ini ya, rata-rata semuanya. Ini tidak rekayasa. Setiap pasar berisi. Ini pun saya dalam bulan 8 ini akan menabur jenis pupuk dolomit untuk menetralkan keasaman dalam tanah, karena lokasi ini rawa. Mantep tuh. Maknyos. Daunnya ada yang kering-kering, menandakan asamnya lumayan agak tinggi. Tapi alhamdulillah hasilnya inilah yang saya bilang tadi. Sudah 2 kali putaran ini 2 ton. Dan serendah-rendahnya saat orang mencapai per hektarnya 500 kilo per hektar. Ini serendah-rendahnya di pembukuan saya catat hanya 1.250 kg atau 1,2 ton. Lihat tuh saudara-saudara, kawan-kawan sekalian. Nongol-nongol, montok-montok. Lebih tertarik saya kebun sawit ini daripada buah sawit daripada buah-buah itu. Kalau buah sawit ini menghasilkan duit, itu sisipan tuh ya, kualitas bagus tuh ya. Nih, kalau buah sawit akan menghasilkan duit, kalau buah itu akan mengeluarkan duit buat hancur juga, berantakan. Nah, ini pasar keempat nih kawan-kawan. Ini ada 6 pasar. Ada 6 pasar kawan-kawan. Dan ini lokasi tanahnya rawa nih kawan-kawan. Jangan takut dengan bermain rawa kawan-kawan. Rawa itu sangat bagus. Ada kelebihan dan kekurangan kawan-kawan. Memang sangat enak perawatan yang darat kawan-kawan. Aduh, capek juga ternyata kawan-kawan. Ini kawan-kawan, kurus nih kawan-kawan, tapi tetap ada jadi ya calon-calon buahnya kawan-kawan. Kalau yang bibit abal-abal kawan-kawan, tidak ada tuh bakal buahnya kawan-kawan. Ini kawan-kawan, maklum di sudut di tepian parit jelek tanamannya kawan-kawan. Tapi untuk buah masih ada stok kawan-kawan, nggak ada kosong kawan-kawan. Nah di situ di balik itu udah ada bakal-bakal bunga tuh kawan-kawan. Nggak bisa saya kawan-kawan. Kita langsung lompat ke pasar ke-6 aja kawan-kawan. Saya lagi malas nih kawan-kawan. Udah mau waktu sholat zuhur. Sekali lagi mohon maaf kawan-kawan. Postingan ini nanti saya posting di akun pribadi saya. Bukan bermaksud pamer, tapi saya promosi bibit kelapa sawit yang saya bibitkan dengan kualitas yang bagus pastinya kawan-kawan. Karena pun mudah-mudahan harapan saya kawan-kawan, mana tahu ada tetangga jual lahan yang rawa yang harganya masih masuk di akal kawan-kawan, akan saya ambil dan saya tanam dengan bibit yang saya bibitkan tersebut. Nah itu kosong kawan-kawan, tapi ya udah ada isi. Berisi kawan-kawan. Masak kawan-kawan. Mantap kawan-kawan. Ini tuh panennya lupa nih. Riki, besok dipanen Ki, berbatasan dengan orang kita Batak.
Nah ini kan kawan. Kawan saya yang manen lupa mungkin kawan-kawan, tidak monitor asli kawan-kawan. Insya Allah lahan-lahan ini berkah bagi pemiliknya maupun bagi pemanennya maupun bagi orang lain kawan-kawan yang membutuhkan. Jadi sekali lagi saya memposting ini, saya menawarkan bibitan jenis yang DP Semelungun sama yang ambi, dan juga berpesan kalau mau bercocok tanam sawit, lakukan atau cari yang berkualitas. Dengan berkualitas tentunya hasilnya maksimal kawan-kawan, maksimal. Dan ada sebagian orang bilang kalau tenera itu buahnya ringan-ringan dibandingkan dura. Wajar, karena hasilnya itu memang tebal dagingnya, tipis cangkangnya, dan tebal juga intinya. Tapi apabila kita memiliki 4 hektar atau 6 hektar, maka saat kita membawa sendiri buah kita ke PKS, tidak ada sortasi kawan-kawan, dan tingkat kematangannya pun bagus kawan-kawan saat masih buah pasir kawan-kawan. Walaupun dia agak-agak hitam, tapi tiba ditojok cus gitu kawan-kawan, lunak kawan-kawan. Sudah begitu pun kalau kualitas kualitas bibit yang bagus ini kawan-kawan, kita tabur pupuk sedikit aja langsung respon deh kawan-kawan. Lain dengan yang kualitas abal-abal kawan-kawan. Kenapa saya ngomong begitu kawan-kawan? Karena sudah ngalami saya kawan-kawan. Saya ada kualitas yang abal-abal, ada yang kualitas menengah, dan ada yang berkualitas yang sekarang ini saya videokan kawan-kawan. Sudah dulu ya kawan-kawan. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Postingan ini bukan bermaksud untuk pamer, tapi karena saya ada berusaha buat bibitan, makanya saya posting tanaman saya yang berkualitas kawan-kawan. Bibitan saya yang saya lakukan ini itu tahap kedua kawan-kawan. Tahap pertama sudah dibeli sama tetangga kita, sahabat kita, orang Pasar Dayun, yaitu Pak Amir. Mudah-mudahan Pak Amir hasilnya bagi besok. Sekian kawan-kawan. Assalamualaikum kawan-kawan.